Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di hari pertama di tahun 2023 ini. Kita diberikan kesempatan yang begitu indah untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam kebaktian dengan bersatu.
Tuhan dengan hati penuh bersyukur. Kami mau datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh sukacita. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh memasuki hari pertama di tahun 2023. Dan ketika kami menoleh ke belakang ke tahun 2022, kami boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana kasih setia Tuhan memimpin kami sehari lepas sehari. Entah itu menghadapi hal-hal yang sukacita, ataupun juga hal-hal yang mendatangkan duka cita, tantangan dan kepedihan. Tuhan tetap bersama-sama dengan kami di dalam setiap detik kehidupan kami. Dan kami juga percaya Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan yang sama juga akan memimpin kami menampai hari-hari kami di tahun 2023. Terima kasih Tuhan kalau di hari pertama di tahun 2023 ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu. Dan kami juga mau menyerahkan Tuhan, baik kebaktian di tempat ini maupun kebaktian dimanapun itu di seluruh muka dunia Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan datang menghadap Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan memimpin setiap ibadah dimanapun dilakukan ya Bapak, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang menyukakan hati Tuhan, dan juga yang memimpin anak-anak-Mu untuk boleh dikuatkan di dalam iman, dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan juga Tuhan pimpin kami boleh mempersembahkan puji-pujian yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus untuk gereja kami ya Bapak, mengucap syukur kalau kami boleh juga memasuki tahun yang ke-100. Sungguh itu bukan karena kekuatan manusia ya Bapak, tetapi karena kasih setia Tuhan memimpin perjalanan gereja kami sampai di usia yang ke-100. Kiranya Tuhan terus memimpin gereja kami dan juga kami setiap pribadi di sini ya Bapak sebagai jemaat-Mu, sehingga di dalam tahun yang ke-100 ini kami boleh semakin dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami, entah itu di tengah rumah tangga kami, di tengah pekerjaan kami, dan dimanapun juga Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan jalan kebaktian pada hari ini dalam pimpinan tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita membaca bacaan pertanggapan yang diambil dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 25. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sungguh Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Mari kita nyanyikan besar setiamu ya Tuhan. Mari kita menyanyikannya dengan menentukan dan sungguh mengucapkan di hadapan Tuhan, sungguh Tuhan besar setiamu. Thank
Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Injil Stefanus Andri. Dan sebelumnya kita mendengarkan persembahan paduan suara secara virtual.
Selamat tahun baru buat kita semua. Ya, kita bersyukur kalau kita boleh melewati tahun 2022 dan ini pas Bapak Ibu ya, tanggal 1 Januari hari Minggu, pas kita mau memulai segala sesuatu dengan datang kepada Tuhan, pas kita cari tahu apa maunya Tuhan di dalam tahun 2023 ini. Dan kita percaya bahwa hari ini Tuhan pun mau memberkati setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan yang baik boleh memimpin kami melewati tahun 2022 yang tidak mudah bagi kami Tuhan. Tetapi kami melihat bagaimana banyak pertolongan Tuhan, banyak keajaiban Tuhan yang boleh menuntun kami, menolong kami sehingga kami boleh melewati tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Dan hari ini pas kami boleh ada di tanggal 1 Januari 2023. Biar kami boleh memulai segala sesuatu dengan pimpinan Tuhan, memulai segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan, dan memulai segala sesuatu dengan kasih daripada Tuhan yang akan terus menyertai kami sepanjang tahun 2023. Kami tidak tahu Tuhan di depan kami banyak tantangan atau pergumulan seperti apa, tetapi yang kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2023. Dan kami mohon anugerah-Mu ketika kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami dan Tuhan memberkati setiap kami. Kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya menyapa saudara sekalian, Shalom. Ya, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema bicara tentang the grace of God. Ya, kalau Natal kemarin kita bicara tentang the grace of Christmas yang disampaikan oleh gembala lokasi kita, Pendeta Samuel Wahyudi, dan kita masuk di dalam tahun 2023 dengan tema besar Driven by the Grace, ya, atau kita berjalan di dalam anugerahnya Tuhan. Dan hari ini di awal tahun kita bicara tentang the grace of God itu sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya mau tanya, biasanya kalau tanggal 31 Januari kita mulai segala sesuatu dengan 31 Desember kita mulai sesuatu dengan resolusi, betul ya? Kalau kita mau menutup tahun, kemudian mengawali tahun, kita punya resolusi, betul? Next, boleh dibantu next. Nah, di tahun 2022 pertanyaannya, apakah resolusi tahun 2022 sudah tercapai? Kira-kira mari kita introspeksi. Ya, Bapak Ibu ingat Desember tahun 2021 tanggal 31 kita bikin komitmen, kita bikin resolusi bahwa ada yang mungkin bikin resolusi supaya saya turun berat badan, mungkin ada yang punya resolusi supaya dapat jodoh, mungkin ada resolusi mau jadi orang tua yang baik, mungkin resolusinya pengen punya apa. Nah, kira-kira pertanyaannya buat kita renungkan sama-sama, apakah resolusi tahun 2022 ini sudah tercapai? Ada yang bilang sudah tercapai. Misalnya udah resolusi pengen turun 5 kilo berat badan, saya turun 10 kilo. Ada angkat tangan Bapak Ibu? Gak ada? Gak ada Bapak Ibu? Atau gak punya resolusi? Ya udahlah, hidupan lempeng-lempeng aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, seringkali kita pengen punya resolusi, betul? Pengen punya komitmen, pengen punya tujuan di tahun yang baru, saya pengen punya komitmen yang baru. Nah, tapi kenyataannya biasanya resolusi itu atau komitmen itu hanya bertahan seminggu pertama atau mungkin sebulan pertama. Tapi kemudian dengan seiring beratnya pergumulan kita melupakan resolusi atau komitmen kita. Dan betul Bapak Ibu, saya tanya beberapa orang dan mereka katakan bahwa memang resolusi itu tidak tercapai. Nah, kalau kita perhatikan sama-sama, tahun 2022 itu adalah tahun yang cukup sulit Bapak Ibu. Saya katakan cukup sulit, dan bagi sebagian besar menyebut tahun 2022 adalah tahun yang menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Next, kita harus masih bergulat dengan COVID-19, ya. Bantu next lagi. Ini kayaknya tidak jalan. Oke. Ya. Kita harus bergumul dengan COVID-19 yang belum selesai, walaupun Pak Jokowi kemarin bilang melepas PPKM, ya, tapi harus tetap menggunakan masker, betul ya? Tetapi kita masih bergulat, kemudian keadaan ekonomi yang masih belum stabil.
stabil Bapak Ibu. Ya, mungkin yang punya usaha kerjaan mulai ada menggeliat, mulai merangkak lagi, tetapi keadaan ekonomi ini masih belum menentu, masih belum stabil, sehingga membuat kita juga masih kebingungan. Kemudian beberapa tragedi kemanusiaan Bapak Ibu ingat yang ada peristiwa Kanjuruhan, ya, kemudian juga Bandung beberapa kali juga ikut kena gempa, walaupun bukan dari Bandung, ada yang dari Cianjur gempanya, kemudian dari Garut, Jawa Timur. Ada pergeseran dan bencana alam yang begitu banyak. Dan Bapak Ibu perhatikan, banyak orang-orang yang jadi korbannya atau mungkin kehilangan anggota keluarganya. Bagi sebagian besar, tahun 2022 adalah tahun yang cukup menyedihkan, dan mereka menganggap tahun 2022 adalah tahun yang sangat berat. Ya, kemudian juga kita lihat peristiwa kasus terorisme yang kemarin terjadi di Andir. Kemudian juga Bapak Ibu perhatikan meningkatnya kasus perceraian di dalam keluarga. Saya kemarin searching, di tahun 2022 kasus perceraian itu naik 40%, Bapak Ibu. Bayangkan, naik kasusnya perceraian di Indonesia itu 40%. Artinya, saya katakan keluarga, entah keluarga kita atau keluarga orang lain, sedang tidak baik-baik saja. Dan Bapak Ibu perhatikan lagi, tingkat depresi di Indonesia itu meningkat. Kemarin saya pergi ke saat malam mendampingi anak-anak remaja, dan di sana ada 600 peserta anak-anak remaja dari usia 15 sampai 22 tahun, Bapak. Kemudian satu pertanyaan dari seorang pembicara mengatakan seperti ini kepada anak-anak remaja. Siapa di sini yang pernah kepikiran mau bunuh diri? Wah, pertanyaannya itu, Bapak. Dan saya kaget, Bapak. Dari 600 orang, itu ada 60% anak remaja yang angkat tangan, yang bilang, saya pernah mikir mau bunuh diri. Bapak, ini terjadi, dan bukan hanya kasus di anak-anak remaja, tetapi juga kepada setiap kita. Tingkat depresi, tingkat stres level kita itu meningkat. Tetapi kalau kita perhatikan bersama, memang berat tahun 2022. Tapi ternyata next lewat juga, betul ya? Lewat juga bicara tentang apa? God grace is enough. Bicara tentang bahwa anugerah Tuhan adalah anugerah yang cukup. Next, di tahun 2022 Tuhan sudah memberkati kita. Tahun 2022 yang berat itu Tuhan bisa tolong kita. Dan saya percaya next, di tahun 2023 pun Tuhan akan tolong kita. Lalu saya kemarin ketika di kereta berangkat dari Malang menuju ke Bandung, ada satu anak remaja bilang kayak gini, "Kok, aku ini stres banget." Saya tanya, "Kenapa stres?" "Kuliahku itu berat banget." Dia bilang kayak gitu. Saya tanya, "Kuliahnya apa?" "Saya kuliah ambil jurusan kedokteran." Kuliah kedokteran, udah ngeri ya. Dia bilang kedokteran. Terus saya tanya, "Kenapa stres?" Saya udah belajar mati-matian, tapi nilai saya ini gak bagus." Saya tanya lagi, "Emang nilainya berapa?" Dia bilang nilainya 3,8. Atau kalau di dalam kuliah itu nilainya A-, Bapak Ibu ya. Kalau mau A itu nilainya harus 4. Tetapi dia bilang nilai saya itu 3,8. Dan saya stres berat karena saya sudah berusaha, tapi saya nggak bisa dapat nilai 4. Dia bilang gitu. Terus saya cuma diam. Saya bilang sama dia, "Bro, kamu tuh jangan lihat 0,2-nya. Tapi kamu lihat 3,8-nya itu." Betul nggak Bapak Ibu? Nah, seringkali ketika saya mempersiapkan ini pun, seringkali kita pun sama Bapak Ibu. Ketika kita melihat pimpinan Tuhan, kita tuh maunya melihatnya, fokusnya itu kepada masalahnya, kepada 0,2-nya Bapak Ibu. Padahal di balik itu semua ada 3,8 yang Tuhan udah kasih sama kita. Amin. Bapak, ada 3,8 yang Tuhan udah kasih, Tuhan udah berikan kepada kita. Anugerah Tuhan itu 3,8. Udah cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi kita selalu bilang apa? Tuhan, yang saya mau adalah sempurna, sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan permintaan saya. Baru kita katakan God grace is enough. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau buka satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Kita mau baca sama-sama ya. Ayatnya yang ke-8 sampai 11 bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan
berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati dan membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, mendengarkan, tapi mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tapi kalau kita perhatikan next, bicara tentang 2 Korintus pasalnya yang ke-8 dan 9, itu bicara tentang pergumulan. Rasul Paulus melihat pergumulan jemaat Korintus yang pada saat itu khawatir tentang kehidupan mereka, soal materi, soal penderitaan, kesulitan, dan juga pergumulan lainnya. Dia bergumul hebat sehingga pada saat itu mereka memilih untuk mau ngasih saya juga terbatas, mau memberikan saya juga gak punya. Nah sehingga akhirnya di konteks di 2 Korintus pasal 8-9, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu bicara tentang bagaimana Rasul Paulus menekankan bagaimana mereka juga memberikan persembahan bagi orang-orang Kristen. Tetapi sekaligus Rasul Paulus ingin menekankan bahwa ada anugerah Allah yang besar di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Rasul Paulus ingin bicara tentang bahwa anugerah Allah itu melimpah. Kamu gak usah takut, kamu gak usah khawatir bahwa anugerah Allah tidak akan pernah habis di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus bilang kepada jemaat Korintus untuk tidak khawatir tentang segala persoalan hidup, karena anugerah Allah itu selalu menyertai dan dikatakan melimpah. Kita perhatikan sama-sama. Next, bicara tentang di ayat 8 dikatakan tentang Allah sanggup melimpahkan kasih karunia. Tentu ada kata sanggup di situ. Itu bicara tentang Allah berkuasa melimpahkan kasih karunia kepada kita supaya kita berkelimpahan. Dan kata sanggup, next kata sanggup itu bicara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai dengan istilah bersedia, mau, mampu, dan memenuhi sesuatu. Saya katakan ketika Allah sanggup artinya Allah bersedia. Kalau Bapak Ibu percaya Allah sanggup, artinya Allah mau menolong setiap kita. Allah sanggup, karena itu Dia datang ke dalam dunia. Allah sanggup menolong kita, karena itu Dia mau berkorban untuk setiap kita, menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya katakan bahwa Allah sanggup menolong setiap kita, Bapak Ibu. Dan Tuhan bersedia, mau, mampu, dan dapat melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita. Dan Bapak Ibu perhatikan ketika bicara tentang sanggup, itu bicara tentang bersedia, mampu, mau, dan dapat memenuhi. Itu sama senada dengan pengertian grace itu sendiri. Next, grace itu dimaknai sebagai sesuatu. Next, grace itu bicara tentang pemberian Allah, kesediaannya untuk memberkati kita, kesediaannya untuk memberikan kasih kepada kita, kesediaannya untuk memberikan pertolongan kepada kita, even walaupun kita itu nggak layak, Bapak Ibu. Tetapi itulah yang namanya grace. Grace adalah pemberian Allah atas dasar kesediaannya, bukan karena paksaan, tetapi karena kasihnya Dia bersedia memberkati kita, mau berkorban buat kita, dan memberikan pertolongan bagi kita. Dan saya mau katakan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah di tahun 2023 yang kita nggak tahu ada pergumulan apa, saya cuma mau kasih tahu, percayalah bahwa Allah sanggup menolong kita. Seperti halnya Tuhan sudah sanggup menolong kita di tahun 2022. Saya mau katakan di tahun 2023 dikatakan tahun yang gelap, ada yang banyak bilang tahun yang sulit. Tapi saya mau katakan Allah sanggup menolong kita. Ketika Bapak Ibu bergumul soal keadaan pekerjaan, ekonomi, keadaan yang sulit ini, saya mau katakan Allah sanggup menolong keadaan ekonomi keluarga kita. Ketika Bapak Ibu bergumul dengan keluarga, relasi yang tidak menentu, kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan, saya katakan Allah sanggup memulihkan keluarga kita. Everyone need grace. Semua orang itu memerlukan yang namanya anugerah. Grace of God itu nggak cuma bicara tentang salvation. Salvation atau keselamatan itu salah satu dari anugerah Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan itu bicara tentang semua hal yang kita perlukan di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu, ketika bangun tidur itu anugerah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bisa makan itu anugerah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bisa melakukan sesuatu itu anugerah. Ketika Bapak Ibu melangkah di tahun 2023 itu anugerah. Ketika Bapak Ibu hari ini bilang saya nggak tahu mau makan apa, tapi ada pemeliharaan Tuhan, itu anugerah Bapak Ibu. Bahkan kesetiaannya, pemeliharaannya itu anugerah buat kita. Karena itu Paulus lanjutkan lagi di ayat di 8b, dia katakan berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bahkan dia katakan malah berkelebihan. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Tadi bicara tentang Allah sanggup melimpahkan, ada kata melimpahkan kasih karunia. Di sini ditambah lagi berkecukupan dalam segala sesuatu. Wah, ini janji lagi. Janji Tuhan di dalam Alkitab bicara tentang bahwa Allah akan mencukupkan kita akan segala sesuatu, bahkan dikatakannya malah berkelebihan. Wah, ini hal yang harus kita imani dan amini. Ini bicara tentang apa sih? Anugerah Tuhan itu bicara, anugerah Tuhan yang berkelimpahan bicara mengenai sebuah kepastian. Next, bicara tentang kepastian. Kemudian next lagi ketika kita tinggal di dalam anugerah, kita akan hidup di dalam kecukupan dan bahkan berkelebihan. Ini bicara tentang Dia tahu apa yang kita butuh. Tapi betul, 2023 ada isu akan ada resesi. 2023 akan ada isu politik ini, atau mungkin ekonomi sulit, atau mungkin ada isu apa lagi. Covid ini masih ada, apakah ada lagi varian baru? Kita nggak tahu Bapak Ibu. Kita nggak tahu karena kita nggak bisa menerka-nerka masa depan kita. Kita nggak bisa menerka-nerka besok itu akan terjadi apa. Tetapi kita memerlukan sebuah kepastian, betul? Dan anugerah Tuhan itu pasti. Anugerah Tuhan bicara tentang pemeliharaan yang pasti untuk kita. Dikatakan seperti itu, berkecukupan dalam segala sesuatu, malahan berlebih Bapak Ibu. Wah, indah ya. Bukan cuma cukup, tapi lebih. Bapak Ibu, seringkali kita meminta sama Tuhan yang lebih. Tapi Tuhan katakan, ya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Rasul Paulus juga bilang kayak gitu ya, ketika dia bilang, Tuhan boleh nggak engkau cabut duri dalam dagingmu? Kemudian Tuhan katakan kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Dalam kelemahanmu justru kuasaku menjadi sempurna. Nah Bapak Ibu, kata cukuplah itu bukan artinya dikit Bapak Ibu, atau cuma sedikit, enggak Bapak Ibu. Tapi cukup itu bicara tentang kita punya lebih Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak, kemudian Bapak Ibu kasih 100.000 uang jajan 100.000. Kemudian si anak ini mau beli permen, harganya 5.000. Maka si anak ini bilang, "Mah, aku mau beli permen ya 5.000." Kemudian mamanya bilang, "Tuh kan tadi udah dikasih uangnya, cukup kan?" Kita ngomong gitu, "Cukup kan uangnya?" Terus anak itu bilang, "Iya cukup." Nah cukup itu bicara tentang itu Bapak. Bukan artinya pas, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan sediakan yang terbaik. Nah pertanyaannya, apakah kita mau mengimani itu Bapak? Bahwa ada kata berkecukupan, bahkan berlebih Bapak. Dan ini bukan bicara tentang materi. Ini bicara tentang nggak cuma materi, tetapi bicara tentang sukacita. Bapak, kalau Bapak Ibu hidup di dalam kekurangan, tetapi Bapak Ibu sadar ada anugerah Tuhan, maka Bapak Ibu akan merasa ada kelimpahan yang besar. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Anugerah Tuhan akan membuat kita selalu merasa berkelimpahan, walaupun di dalam keadaan yang kita berkekurangan. Betul? Ini yang harus kita yakini. Ketika kita di dalam kekurangan sekalipun, kita akan merasa berkelimpahan. Bukan secara materi, tetapi ada sukacita, ada damai sejahtera. Waktu Natal tanggal 24 di Gardu Jati itu mengadakan Love in Action. Kemudian kita bagi-bagi makanan ke orang-orang yang mungkin udah sulit ke gereja, kemudian membutuhkan perhatian. Nah ini kita pergi ke sana. Saya pergi ke satu alamat. Alamat itu susah banget nyarinya, karena di belakang saya hampir menyerah karena masuk gang sampai saya lupa naruh motor saya di mana. Karena masuk gang sini. Saya bilang, motor saya di mana ya sekarang? Saya lupa Bapak Ibu. Kemudian saya menyerah, hampir aja bilang, aduh udah deh gak ketemu, saya kembali aja ke gereja. Tapi Bapak Ibu, ada dorongan di dalam hati saya untuk tidak menyerah
Kemudian saya cari lagi, saya cari lagi, ternyata rumahnya ngumpet Bapak Ibu di belakang warung. Nah, di situ di belakang warung lagi kos. Ada satu ibu-ibu Bapak Ibu. Ibu-ibu ini tinggal sendiri, kemudian udah sulit jalan. Kemudian saya bilang, ini ada bingkisan dari gereja Selamat Natal. Kemudian dia neteskan air mata dan bilang, terima kasih. Terus saya tanya lagi, di sini sama siapa? Dia bilang sendiri. Puji Tuhan, Tuhan pelihara saya. Puji Tuhan, Tuhan baik sama saya. Betul, perhatikan baik-baik. Kata ini, kalimat ini gak cuma kalimat, tetapi bicara tentang ketika kita berkekurangan, tapi berkelimpahan di dalam sukacita. Itulah yang harus kita miliki. Tahun 2022 gak dijanjikan kita bakal punya duit, punya apa, semua melimpah. Bukan secara materi, tetapi yang kita imani, yang melimpah itu adalah sukacita. Yang melimpah itu adalah damai sejahtera. Rasul Paulus mau kasih tahu kepada jemaat Korintus bahwa yang melimpah itu bukan materi, yang melimpah itu bukan kesehatan, tetapi yang melimpah adalah sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Apapun kondisinya, kalau kita berlimpah dengan sukacita, kita akan selalu mengucap syukur. Dan kemudian dikatakan di ayat berikutnya, di ayatnya yang terakhir dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Next, diperkaya di sini bicara tentang fullness, Bapak Ibu. Fullness itu artinya dipenuhi. Kalau tadi ada di lagu Amazing Grace itu ada kata flood, Bapak Ibu. Flood itu banjir, Bapak Ibu. Nah, ini kata yang digunakan diperkaya itu bicara tentang dibanjiri, Bapak Ibu. Wah, hebatnya. Yang pertama bicara bahwa Allah sanggup memenuhi, ya, Allah sanggup memenuhi. Kemudian bicara tentang kamu akan berkecukupan, bahkan malahan berkelebihan. Dan di sini dikatakan kamu akan diperkaya dan akan diberikan yang namanya kemurahan itu melimpah, fullness. Ya, God grace akan memenuhi dan meluap di dalam kehidupan kita. Jadi tahu ya, kalau saya habis minum kopi, saya taruh di wastafel, kemudian saya nyalain kerannya. Kemudian kalau fluid itu gambarannya kayak gini, Bapak. Airnya akan terus mengalir dan kemudian detek-detek kopinya akan terangkat. Betul, Bapak? Nah, itu yang disebut dengan God grace. God grace, anugerah Tuhan itu enggak dikit, Bapak. Anugerah Tuhan itu berlimpah. Dan ketika berlimpah, ibaratnya dedek-dedek ini adalah ketakutan, kekhawatiran kita itu akan terangkat keluar. Yang terjadi di dalam gelas ini penuh dengan yang namanya sukacita, penuh dengan anugerah. Nah, kita percaya bahwa nanti di depan kita nggak tahu akan terjadi apa, tapi Bapak Ibu harus yakin bahwa kita punya anugerah Tuhan yang enough, more than enough, cukup, lebih dari cukup, yang akan memenuhi kita. Kemudian ini bicara tentang apa? Melepaskan kita dari kebiasaan buruk dan hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu, sebagai orang yang sudah menerima God grace, anugerah Tuhan, seharusnya hidup kita akan semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi. Dan anugerah itu akan menggantikan segala ketakutan kita dengan sukacita. Dan God grace itu akan menghancurkan segala rasa bersalah kita. Oke, di tahun kemarin ada kegagalan, tapi Bapak Ibu, Tuhan anugerahnya akan selalu memberikan kesempatan untuk mencoba lagi, coba lagi, coba lagi. Dan God grace itu akan mencabut akar pahit, rasa gagal di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melimpah, next, dan ketika kita meluap, di situ ada keinginan untuk siap dipakai Tuhan. Next. Nah, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, seharusnya respon kita itu seperti ini. Anugerah itu akan meluap di dalam hidup kita, membuat kita siap dipakai Tuhan, meluap untuk siap berubah, Bapak. Tahun 2023, ayo punya resolusi untuk berubah, meluap untuk mau menyatakan kebenaran, meluap untuk mau dipakai Tuhan, meluap untuk mengasihi Tuhan, meluap untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Itu namanya God grace, Bapak. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan gambar ini sebelumnya, next. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu kelihatannya di dalam God grace, yang pertama itu dia akan, ketika kita menerima anugerah Tuhan, kita akan melihat bahwa kita adalah manusia berdosa. Ketika dia melihat dirinya berdosa, di situ dia mulai meyakini bahwa saya membutuhkan anugerah Allah. Dan ketika dia mendapatkan anugerah Allah,
namanya pengalaman sukacita atau mengalami sukacita. Kemudian keluarnya itu tadi yang di dalam, yang keluar dia akan melihat banyak kesempatan untuk melakukan yang baik, menjadi berkat buat banyak orang, dan dia tidak akan tinggal diam ketika seseorang itu menerima anugerah. Dia akan melangkah dengan iman menjadi berkat buat orang lain, dan kemudian dia akan bersyukur kepada Tuhan. God grace, God grace akan memenuhi hati kita, dan kemudian karena meluap itu dia tidak akan tinggal diam. Paulus berkasih tahu itu sama jemaat Korintus. Kalau kamu sudah menerima anugerah yang fluid itu, yang melimpah itu, yang kebanjiran itu, meluap itu, maka kita akan rindu mau terus dipakai Tuhan, mau terus melayani Tuhan, mau terus mengasihi Tuhan. Dan God grace itu akan membuat kita mau jadi berkat buat orang lain, nggak duduk diam. Ini saatnya 2023 kita ambil komitmen sama Tuhan. Apakah 2023 kita akan lalui hanya diam-diam aja? Apakah 2023 akan berlalu seperti 2022? Tapi saya mau katakan kita semua sudah menerima anugerah Tuhan dari awal tahun ini, Bapak Ibu. Awal tahun 2023. Saya rindu Bapak Ibu boleh ambil komitmen. Ambil komitmen sama Tuhan. Ambil komitmen untuk apa? Living in His grace every day. Tinggal di dalam anugerah itu. Tinggal di dalam anugerah artinya adalah rindu untuk selalu bersekutu dan mengenal Dia. Ibu, dikatakan, akulah pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia akan berbuah lebat. Tetapi barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu mau merasakan kepenuhan anugerah itu, anugerah yang melimpah itu, Bapak Ibu harus melekat kepada pokok anggur yang benar. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin melimpah, meluap anugerah itu, Bapak Ibu harus dekat sama Dia, Sang Pemberi anugerah itu. Jangan fokus kepada berkatnya, tetapi fokus kepada pokok anggurnya, Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu selalu fokus kepada berkatnya, Bapak Ibu kecewa. Tetapi kalau Bapak Ibu melekat kepada pokok anggurnya, Bapak Ibu tidak akan pernah kecewa, tetapi akan fluid dengan sukacita, mensyukuri dan menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ketika kita living in His grace, artinya kita bicara tentang kita berjalan dan percaya kepada pimpinannya. 2023 kita nggak tahu pasti apa yang terjadi, tetapi ketika kita tahu ada Tuhan yang pasti menolong kita, ada Tuhan yang pasti sanggup akan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita, ada Tuhan yang pasti akan membuat hidup kita berkecukupan, bahkan more than enough, lebih dari cukup. Dan ada Tuhan yang akan terus membuat kita meluap menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi message-nya Tuhan untuk kita memulai tahun 2023 dengan pimpinannya. Mari kita rasakan anugerah itu. Rasakan anugerah itu, bahwa anugerah Tuhan adalah anugerah yang besar. Dan mari kita ambil komitmen bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh refleksi. Tahun 2023, apa komitmen yang ingin Bapak Ibu ambil? Gak usah menengok tahun 2022, walaupun resolusinya banyak yang tidak berhasil. Tapi mari, saya mengajak Bapak Ibu ambil sebuah komitmen yang realistis, Bapak Ibu, yang mungkin kita bisa lakukan, yang pasti bisa kita lakukan di tahun 2023. Apa yang Bapak Ibu mau lakukan buat Tuhan? Apa yang mau Bapak Ibu lakukan buat keluargamu? Apa yang mau Bapak Ibu lakukan untuk hidupmu? Apa yang mau Bapak Ibu lakukan untuk anak-anakmu? Apa yang mau ibu-ibu lakukan untuk suamimu? Apa yang bapak-bapak mau lakukan untuk istrimu? Mari kita ambil komitmen. Karena kita percaya ada anugerah Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari berdoa bersama-sama. Berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan, ambil komitmen.
kita sambil berdoa, kita akan pujian ini bersama Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua kegenanganmu yang bukan hati. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah, besar melimpah. Dengan sikap berdoa, kita katakan sekali lagi, bersamamu Bapa, ku lewati semua kegenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan, ini kami, ini setiap komitmen kami Tuhan. Kami sadar sudah begitu melimpahnya anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Sudah begitu banyaknya kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh melewati tahun 2022. Dan kami percaya Tuhan, di hadapan kami 2023 adalah tahun yang mungkin kami tidak mengerti, tetapi yang kami percaya Allah sanggup pasti memberikan pertolongan bagi kami. Dan anugerah Tuhan itu cukup akan terus memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya tahun 2023 akan kami lalui bersama dengan Tuhan. Biarkan anugerah itu boleh terus melimpah di dalam kehidupan kami. Biarkan kami boleh mengalami anugerah Allah yang besar itu di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan perekonomian kami. Dan kami percaya anugerah Tuhan lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Sungguh suatu firman Tuhan yang begitu meneguhkan kita waktu di tahun 2023. Tuhan melimpahkan anugerahnya bagi kita. Tuhan memberikan kita anugerahnya bukan hanya sedikit, tapi begitu banyak sehingga berlimpah ruah. Mari kita mau panjatkan pujian kita hanya anugerah. Dan itu yang membuat kita boleh melangkah mantap di tahun 2023. Bersamamu
Terima kasih Tuhan. Happy New Year. Selamat tahun baru. Di tahun 2023 yang kita masuki ini, kita memiliki tema tahunan, yaitu Driven by God's Grace. Kita akan merenungkan mengenai anugerah Tuhan yang begitu besar, yang membuat kita bergerak lebih lagi seperti yang dialami Rasul Paulus di dalam 1 Korintus. Dan kita juga berharap di tahun ini khususnya ada sesuatu yang istimewa, yaitu kita akan memperingati 100 tahun gereja kita. Dan sekalian, suatu anugerah besar bahwa gereja kita dipimpin dan sejak perintisan sampai sekarang sudah 100 tahun Tuhan menyatakan pertolongan anugerah kita. Tema di dalam perayaan ulang tahun kita yaitu adalah Celebrating God's Amazing Grace, Generation to Generation. Merayakan akan anugerah Allah yang amazing, yang luar biasa dari generasi ke generasi. Dan di dalam rangkaian ini sepanjang tahun, yang pertama kita sudah memiliki logo 100 tahun BII. Yang kedua adalah kita juga akan minta Tuhan tolong di dalam terobosan-terobosan pelayanan di seluruh lini pelayanan kita di tahun ini. Kita ingin Tuhan menolong kita membuat terobosan-terobosan yang signifikan. Dan yang ketiga, kita juga melihat akan banyak hal yang dikerjakan khususnya dalam penulisan sejarah. Sejarah BII secara keseluruhan juga di jalur-jalur dan juga di lokasi-lokasi. Ini akan sangat penting untuk kita bisa melihat karya Tuhan sepanjang 100 tahun dalam pelayanan kita semua. Dan juga kita akan mengadakan sebuah konser, yaitu di Bandung dan Jakarta. Konser yang kita harapkan menjadi sebuah display, sebuah pernyataan betapa besarnya anugerah Tuhan. Dan puncak perayaan daripada 100 tahun di Hollywood adalah di bulan Oktober 2023. Kita nantikan semuanya dengan semangat, kekuatan, dan anugerah Tuhan yang besar. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan membawa persembahan kita. Saudara bisa memberikannya melalui scan QR code, atau bila dalam bentuk uang tunai bisa dimasukkan di dalam amplop persembahan dan dimasukkan di dalam dua kotak di depan atau di belakang jika saudara meninggalkan ruang kelasnya. Ada beberapa penekanan waktu. Yang pertama, pada hari Rabu yang akan datang akan diadakan kebaktian doa Sansura Morum, yaitu kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus di hari Minggu yang akan datang. Kebaktian doa masih dilaksanakan melalui Zoom. Diharapkan kita semua bisa menghadirinya. Minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita sehingga kita boleh layak menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Di dalam kebaktian 1, 2, 3 dalam bahasa Mandarin dan Hokkien maupun juga di dalam kebaktian yang keempat. Kemudian untuk pengambilan kalender sebentar juga masih akan bisa dilaksanakan, yaitu di belakang saudara, di depan perpustakaan. Dan diharapkan saudara bisa mengambil dengan kartu anggota, baik itu kartu anggota maupun kartu simpan pesan. Tetapi bila saudara lupa membawanya, bisa menyampaikan kepada para petugas. Kemudian untuk buku renungan dibagikan kepada saudara-saudara yang memerlukan. Tetapi bagi kita yang sudah terbiasa menggunakan apps, diharapkan kita bisa lebih banyak menggunakan apps sehingga buku renungan dalam bentuk fisik boleh dibagikan kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Sampai di sini penekanan waktu ya. Masih ada satu lagi, yaitu menerima souvenir absen kartu anggota bagi saudara-saudara yang rajin menggunakan kartu anggota untuk scan kehadiran. Ya, ada penghargaan dari pengurus. Bagi saudara-saudara yang belum mengambilnya bisa mengambil di bawah. Terima kasih. Kita akan menerima doa syukur dan berkat yang dipimpin oleh Nidus dan Ansur. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur untuk
setiap berkat yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami, dan kami membawa setiap persembahan syukur ini kepada Tuhan, karena hanya daripada-Mu saja berkat-berkat itu tercurah bagi setiap kami. Dan kami mau berikan dengan sukacita Tuhan pakai persembahan ini di dalam pembangunan kerajaan-Mu, dan kami berdoa kepada Tuhan yang akan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang belum memberi. Dan kami percaya anugerah Tuhan itu cukup bagi setiap kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pulang, berjalanlah di tahun 2023 dengan percaya bahwa anugerah Tuhan akan terus menuntun langkah hidup kita. Anugerah Tuhan itu akan terus berlimpah di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan di dalam kehidupan pekerjaan kita. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Mari kita arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai, memberkati setiap kita dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di atas